Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Aprilia dengan NIM 003 dari kelas Ilmu Kelautan A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu modul dari praktikum penginderaan jarak jauh yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan terkait modul 3. Nah, sebelum masuk ke materi, tentunya saat kita melakukan analisis citra, tentunya akan terjadi kesalahan-kesalahan yang mana kesalahan-kesalahan itu bisa terjadi karena kesalahan internal dan juga kesalahan eksternal saat kita akan mengolah data citra yang sudah kita unduh. Nah, untuk kesalahan internal sendiri itu biasanya disebabkan oleh konfigurasi sensor, yaitu pembelokan arah penyinaran, terus juga dari abrasi subsistem optik dan juga scanning sistem yang tidak linear. Nah, untuk dari kesalahan eksternal sendiri itu biasanya terjadi akibat perubahan ketinggian dari satelit, terus perubahan posisi wahana terhadap objek dan juga rotasi bumi dan kelengkungan bumi. Nah, dengan adanya kesalahan-kesalahan tersebut, maka perlunya dilakukan suatu koreksi untuk memperbaiki kualitas dari citra yang akan kita analisis. Nah, salah satu koreksi yang bisa digunakan yaitu koreksi geometri. Nah, koreksi geometri sendiri merupakan suatu koreksi yang mana tujuannya untuk menghilangkan distorsi yang biasanya disebabkan pada saat perekaman SAR secara menyamping atau side looking. Nah, untuk macam-macam dari koreksi geometri sendiri itu untuk macam-macam dari distorsi geometri itu ada foreshortening, terus ada layover dan juga ada shadow. Nah, koreksi geometri ini juga ditujukan untuk memperbaiki distorsi geometrik dengan meletakkan elemen citra pada posisi planimetrik, yaitu pada X dan Y yang seharusnya, sehingga citra tersebut itu mempunyai kenampakan yang lebih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang ada di permukaan bumi, yang mana selanjutnya citra tersebut bisa digunakan sebagai peta. Untuk kegunaan dari koreksi geometri sendiri itu yang pertama untuk peningkatan kualitas citra, lalu yang kedua untuk menghilangkan distorsi, dan yang ketiga untuk acuan standar pengolahan. Untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama tampilan citra nantinya akan lebih baik, lalu yang kedua itu interpretasi visual yang mudah, yang ketiga itu memiliki akurasi yang baik, lalu yang keempat piksel citra berada pada lokasi yang tepat, lalu yang kelima yaitu memvisualisasikan objek yang sebenarnya. Untuk kekurangannya itu yang pertama penggunaan software yang berbayar, dikarenakan saat melakukan koreksi geometri menggunakan beberapa software yang tidak bisa diakses secara gratis, jadi harus menggunakan software yang berbayar. Terus yang kedua yaitu titik ikat sulit ditemukan pada citra yang memiliki resolusi yang tinggi. Untuk kapan harus dilakukannya koreksi geometri itu yang pertama ketika saat citra akan dibandingkan dengan data lapangan atau data spasial yang lain. Yang kedua yaitu area atau jarak estimasinya itu dibutuhkan dari data citra. Terus yang ketiga yaitu dua citra dari waktu yang berbeda akan dibandingkan dari pixel per pixelnya atau dilakukan analisis perubahan. Untuk contoh dari koreksi geometri sendiri itu ada dua. Yang pertama ada rektifikasi. Nah, rektifikasi itu sendiri merupakan proses pentransformasian citra sehingga setiap piksel citra ini memiliki posisi di dalam sistem koordinat yang ada di dunia nyata. Lalu yang kedua yaitu proses memposisikan kembali citra sesuai dengan lokasi yang sebenarnya, dikarenakan pada saat pengambilan data citra itu terjadi beberapa pergeseran yang diakibatkan posisi miring pada saat satelit dan variasi dari topografi bumi. Oke, untuk cara melakukan
koreksi geometri sendiri itu yang pertama ada pemeriksaan citra. Yang pertama itu ada dari pemeriksaan citra itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada geodetik datum, yang mana ini merupakan suatu acuan untuk mendefinisikan geometri mendefinisikan geometri elipsoid bumi dan orientasi sumbu koordinat bumi pada tubuh bumi. Lalu yang kedua ada map projection, yaitu untuk merelasikan koordinat titik yang ada di atas permukaan kurva ke koordinat titik yang berada di atas bidang datar. Lalu ada geocoding wizard, di mana ini itu untuk memberikan titik kontrol permukaan dari citra referensi pada citra yang belum terkoreksi. Nah, tujuan dilakukannya geocoding wizard itu untuk mencocokkan koordinat antara titik citra yang belum dikoreksi dan juga referensinya. Terus selanjutnya ada penggabungan citra. Nah, ini merupakan suatu proses penggabungan citra yang memiliki beberapa perbedaan pada resolusinya atau pada sistem dan menghasilkan citra baru dengan mengintegrasikan kelebihan citra sebelumnya. Nah, tujuan dari penggabungan citra yaitu untuk mengakomodasi kebutuhan citra dengan resolusi yang tinggi. Nah, untuk tujuan praktikum dari modul 3 sendiri itu yang pertama yaitu mahasiswa mampu melakukan suatu koreksi geometri citra dengan menggunakan perangkat lunak RMapper. Terus yang kedua yaitu dapat memahami teknik perbaikan pada data digital. Untuk materi dari modul 3 itu ada memeriksa koreksi citra, lalu ada geocoding wizard, dan ya yang terakhir ada yaitu overlay citra. Sekian penjelasan terkait modul 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.